atau PT Aneka Tambang adalah salah satu raksasa pertambangan di Indonesia yang memegang peran penting dalam komoditas global. Kira-kira bagaimana peluang investasi PT Antam di masa yang akan datang? Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Yuk simak penjelasannya secara lengkap. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan serta pengolahan dan distribusi mineral alam. Antam menjalankan operasinya di berbagai wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya mineral, meliputi kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran komoditas. Komoditasnya apa aja sih? Seperti biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Sebagai bagian dari MIND atau Mining Industry Indonesia yang merupakan BUMN holding industri pertambangan. Antam berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Antam aktif menjalankan program-program ESG seperti pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta transparansi dalam operasional. Poin penting lainnya adalah bagaimana Antam beradaptasi dengan standar lingkungan secara global, khususnya dalam penambangan yang berkelanjutan. Dari sisi makro, Antam diuntungkan oleh permintaan global yang tinggi terhadap logam mulia dan nikel, khususnya dalam transisi menuju energi terbarukan. Di tengah volatilitas harga komoditas, Antam tetap mampu menjaga performanya berkat diversifikasi produk dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung hilirisasi tambang, seperti larangan ekspor bahan mentah. Kemudian masuk ke tinjauan industrinya. Yang pertama, Antam berfokus pada peningkatan profitabilitas melalui pengembangan pangsa pasar produk unggulan, terutama komoditas emas, dengan melakukan optimalisasi dan inovasi model bisnis. Selain itu juga, Antam menerapkan strategi pengendalian biaya produksi melalui inovasi operasional dan program efisiensi yang efektif. Kemudian yang kedua, harga emas global di tahun 2024 diproyeksikan akan terus menguat, didorong oleh wacana penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed yang melemahkan nilai dolar AS, serta meningkatnya permintaan aset safe haven akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Nah, ketidakpastian geopolitik terutama konflik Israel-Hamas, Rusia-Ukraina, serta hubungan yang memanas antara Amerika Serikat dengan negara Cina. Hal ini memperkuat tren dedolarisasi dan juga mendukung penguatan harga emas. Dengan kebijakan The Fed yang mulai dovish, PT Aneka Tambang diperkirakan akan mendapat dampak positif dari kenaikan harga emas sepanjang tahun 2024 ini. Kemudian analisis kompetitif. Di sini kita akan lebih berfokus pada quarter analisis. Industri pertambangan logam dan mineral, terutama emas dan nikel, memiliki barrier to entry yang cukup tinggi. Kebutuhan modal serta regulasi yang kompleks membuat industri ini memiliki ancaman pesaing baru yang kecil. Industri emas dan nikel juga didominasi oleh beberapa perusahaan saja, sehingga membuat kekuatan tawar dari pemasok menjadi lebih kuat. Di lain sisi, profil pelanggan yang lebih majemuk membuat kekuatan tawar dari pembeli menjadi lebih lemah untuk industri ini. Emas dan nikel sendiri masih menjadi komoditas yang sulit digantikan. Emas masih menjadi salah satu komoditas yang paling sering diminati, sedangkan tren kendaraan elektrik membuat nikel akan terus diminati. Nah, Antam sebagai salah satu pemain utama di industri ini ternyata tidak memiliki kapasitas produksi sebesar pesaing-pesaingnya seperti Freeport McMoran di industri emas dan Vale di industri nikel. Nah, hal ini membuat intensitas persaingan menjadi jauh lebih ketat. Laba bersih Antam diperkirakan akan terus naik hingga tahun 2028 dengan CAGR laba bersih Antam selama 5 tahun depan mencapai 9%. Dengan ekspektasi perusahaan telah mampu melakukan manajemen biaya yang lebih baik dan laba bersih Antam diharapkan akan tumbuh lebih stabil selama 5 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor logam dan pertambangan di Indonesia serta kenaikan harga emas hingga tahun 2025, maka diekspektasikan Antam akan meningkatkan pendapatannya hingga 7% per tahun
sampai 5 tahun ke depan. Efisiensi Antam juga terlihat baik selama 5 tahun ke belakang dan akan diestimasikan juga membaik selama 5 tahun ke depan dengan proyeksi ROA sebesar 7% di tahun 2028 dan ROE hampir 14% di tahun 2028. Rasio likuiditas Antam berada di atas angka 1 selama 5 tahun ke belakang dan diestimasikan akan bertahan di atas angka 1 hingga 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan estimasi pertumbuhan pendapatan Antam selama 5 tahun ke depan. Sedangkan untuk rasio solvabilitas berada di kisaran 0,4 selama 5 tahun ke depan. Analis mengestimasikan harga target dari Antam di angka Rp1.636 dengan potensi upside sebesar 12,05% dari harga di tanggal 16 Agustus 2024 yakni sebesar Rp1.460. Metode valuasi yang analis gunakan adalah discounted cash flow dengan skenario pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang konsisten dan stabil dalam 5 tahun. Asumsi analis dalam membuat valuasi ini adalah CAGR laba bersih pada periode 2024 hingga 2028 dari Antam di atas 9% dan CAGR dari pendapatan di periode yang sama di angka hampir 7% yang didasarkan dari proyeksi pertumbuhan industri logam dan pertambangan di atas 4% serta CAGR pendapatan periode 2019-2023 sebesar 7%. Selain itu, analis juga menggunakan struktur modal yang sudah ada dari Antam sendiri serta menggunakan risk-free rate dari yield surat utang negara 10 tahun yakni sebesar 6,7% serta expected market return di Indonesia yang berada di angka 11%. Kemudian terminal growth rate akan dicapai di angka 4,8% dengan rata-rata pertumbuhan industri logam dan pertambangan di angka 4,32% serta pertumbuhan PDB Indonesia di angka 5,3%. Secara umum, Antam juga memiliki risiko investasi. Salah satu risiko investasi dari Antam adalah ketergantungan pada harga komoditas yang fluktuatif. Selain itu, adanya risiko regulasi yang ketat dari pemerintah, terutama terkait dengan isu lingkungan, dapat mempengaruhi operasi perusahaan Antam ini. Investor juga harus mempertimbangkan risiko geopolitik yang mungkin berdampak pada rantai pasokan dan permintaan global. Saham Antam ditutup di harga Rp1.460 di tanggal 16 Agustus 2024. Hal ini membuat saham Antam undervalue dari harga wajarnya yakni sebesar Rp1.636 dengan menggunakan metode valuasi discounted cash flow dengan potensi upside 12,05%. Analis merekomendasikan buy untuk saham Antam karena potensi kenaikan harga emas hingga $2.600 per ounce di tahun 2025, kemudian potensi pertumbuhan industri logam dan pertambangan yang sangat besar di Indonesia, serta harga sahamnya yang masih undervalue menurut valuasi discounted cash flow meskipun price to book value-nya di atas 1. Jadi, apakah Antam akan menjadi pilihan yang tepat untuk portofolio investasi kamu? Dengan prospek jangka panjang yang menarik, ini bisa menjadi kesempatan yang layak untuk dipertimbangkan. Disclaimer, analisis yang kami lakukan komplementer bagi teman-teman yang sedang menganalisis emiten ini. Tetap lakukan investasi sesuai dengan riset mandiri kalian, karena riset selalu menjadi kunci utama dalam setiap keputusan investasi. Terima kasih sudah menonton video analisis yang kami lakukan mengenai PT Antam. Sampai jumpa.